kalau ada istilah itu ya Gus ya Mas Pri ya, kan mulut kita kan sumber kesehatan dan sumber kesakitan katanya. Nah jadi apa yang kita masukkan itu bisa memberikan kita sehat, bisa memberikan kita sakit gitu. Mungkin sebagai contoh gampang aja, misalnya Gus punya pesantren gitu ya, kan di pesantren itu kan biasa selalu segala sesuatunya bersih gitu ya, rapi gitu, dalamnya juga wangi. Nah kenapa hal itu terjadi? Karena pintunya itu untuk bisa masuk ke pesantren itu, yang masuk itu kan diseleksi gitu. Oh jadi siapa aja yang boleh masuk, nggak semua orang boleh masuk. Kalau semua orang boleh masuk, maka pada saat itu otomatis tiba-tiba kan berantakan, siapa orang bisa jualan masuk ke dalam. Nah membayangkan kalau pesantren itu adalah benda mati yang kita tinggali, nah tubuh kita kebetulan adalah benda hidup yang kita tinggali gitu. Nah kebetulan pintunya tuh mulut kita. Nah siapa yang masuk lewat mulut kita, semua boleh masuk gitu loh. Nah, makanya kenapa jadi berantakan di dalamnya itu bukan salah apa-apa, lebih kepada kita tidak punya seleksi untuk apa yang kita masukkan mulut kita. Sebagai sebuah penyederhanaan saja yang saya ambil daripada budaya masyarakat di Indonesia, khususnya kaum muslimin dan muslimah ya, kita itu setiap tahun bulan Ramadan itu ibadah puasa kan gitu ya. Nah ibadah puasa itu sebenarnya sesuatu yang kelihatannya sederhana, dijalankan sebagai sebuah kewajiban dalam berkeagamaan. Tapi sesungguhnya karena kebetulan saya urusannya dengan badan, yang terjadi kalau gue sama Mas Pri tahu, 90% itu yang namanya klaim BPJS Kesehatan. Itu hampir sebagian besar itu masalahnya cuma apa yang kita masukkan dari mulut. Nah yang kita masukkan dari mulut itu kebanyakan kan karbohidrat. Nah karbohidrat itu kalau kita masukin terus-menerus itu dirubahkan oleh tubuh menjadi gula. Makanya gula di dalam darah kita tuh jadi tinggi. Nah ketika gula di dalam darah kita tinggi, nah ini uniknya nih tubuh manusia, ini yang saya mau katakan. Tubuh manusia itu begitu cerdasnya, makanya kenapa kalau kita mau menghargai pencipta kita tuh sebenarnya kita cukup lihat tubuh kita saja. Kita mau akan udah banyak ini apa, badan akan membuat satu keseimbangan sendiri, makanya dikenal dengan terminologinya homeostatis. Jadi gulanya tinggi banyak, tapi badannya akan bilang oke, saya akan normalkan terus gulanya itu. Makanya kenapa pankreasnya memproduksi sebuah hormon namanya insulin, storage hormon itu intinya gitu. Jadi yang ngambil kelebihan gula itu untuk disimpan di dalam sel. Nah cuma masalahnya kita manusianya kan bandel, masukin terus lama-lama selnya itu nggak sensitif. Nah ketika selnya nggak sensitif terhadap gula, karena tiap kali gulanya ketok terus, saya mau di situ, lama-lama selnya nggak cukup. Nah ketika nggak cukup akhirnya ya udah, selnya bilang nggak bisa, nggak ada, tapi gula tetap mau masuk, akhirnya gulanya disimpan di dalam sel lemak gitu. Makanya orang gemuk gara-gara nasi, tepung dan turunannya, roti dan ini. Kalau tadi ditanya sama Gus Chandra atau sama Mas Pri bilang martabak manis kan enak ya, nggak apa-apa, boleh makan. Peci yang bagus juga boleh kita pakai, tas yang bagus juga boleh kita beli, jam yang keren juga boleh kita miliki, tapi yang penting kan kita punya kemampuan untuk membayarnya dan membelinya. Nah masalahnya dalam hal makanan, orang tuh enggak, sehingga jadi yang terjadi hari ini adalah karbohidrat akhirnya disimpan di dalam sel lemak. Apa yang terjadi penyebabnya dari semua itu yang disebut dengan namanya, nah ini teknis sedikit nih yaitu adalah resistensi terhadap insulin. Akhirnya hubungannya dengan sindroma metabolik, akhirnya perutnya jadi tambah gemuk. Nah perutnya jadi tambah gemuk, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Akhirnya hubungannya dengan berbagai penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Itu kenapa kalau orang bilang penyebab kematian itu katanya karena kegemukan nomor satu itu karena obesitas. Orang bilang emang apa hubungannya, gemukan yang penting happy. Bener happy, tapi saya kasih tahu, setiap kali saya kadang seminar sama ibu-ibu, saya tanya, Bu di rumah punya dispenser gak? Oh iya saya punya Mas Ade. Ibu pernah gak pasang galonnya sendiri? Oh gak pernah Mas Ade. Kenapa? Karena galonnya berat katanya. Oh ya, tahu ya galonnya berat. Iya, jadi suruh siapa Bu? Suruh suami. Tapi saya tanya, siapa ibu-ibu di sini yang mampu ngangkat galon sendiri, pasang sendiri? Udah itu akhirnya ada ibu-ibu yang bilang ngangkat tangan. Saya kuat Mas Ade. Oh ya kuat. Ibu kok bisa kuat? Satu galon itu 19 liter loh Bu. Itu kalau berdasarkan ilmu fisika itu berapa kilogram tuh Bu? Wah berarti kurang lebih sekitar 19 kilo Mas Ade. Itu ibu angkat sendiri? Iya Mas Ade, saya angkat sendiri. Nah pertanyaan saya, waktu ngangkat galon itu ada dua cara Bu. Satu, angkat galonnya cepet langsung taruh. Yang kedua, angkat galonnya ibu tahan barang 5 menit ya, tahan, habis itu baru taruh. Nah ibu yang pertama apa yang kedua? Ya saya yang pertama Mas Ade. Kenapa? Nggak yang kedua Bu? Ya karena yang kedua berat kata dia. Oh berat ya Bu yang angkat? Ya berat lah, satu galon itu kan 19 liter. Nah lalu saya tanya sama ibu, ibu dulu lagi gadis, beratnya berapa Bu? 40 Mas Ade. Sekarang beratnya berapa? 60. Oh kalau kira-kira terjadi kenaikan dari 40 sampai 60, kira-kira berarti ibu kenaikannya berapa kilo tuh Bu ya? Ya kurang lebih 20 kilo Mas Ade. Kalau 20 kilo kalau kita bayangin barang itu mirip kayak apa ya Bu ya? Oh mirip kayak galon. Lah kalau mirip kayak galon ya Bu ya, tadi saya suruh nahan 5 menit, itu aja ibu udah nggak mau, berat, pinggangnya sakit, lututnya sakit ya, pundaknya berat, lehernya kaku. Nah ini Bu, masa galonnya Bu, acara pengajian dibawa, nganterin anak sekolah dibawa, ya ke masjid dibawa, sampai terakhirnya tidur pun galonnya juga dibawa Bu. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi otomatis semuanya penyakit hadir tuh gara-gara itu gitu. Jadi yang mau saya sampaikan, yang sederhana, ketika kita kelebihan berat badan, akhirnya jadi banyak penyakit. Nah oleh sebab itu cara yang paling gampang adalah apa? Puasa. Ya udah gampang. Tanya mana kecil, gimana ya caranya saya buat nurunin berat badan? Ya jangan makan, kan ada anak kecil begitu. Tapi ternyata jawabannya benar, yaitu adalah kita puasa 13 jam dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore, 13 jam kita nggak makan. Apa yang terjadi? Ternyata badan kita memiliki kecerdasan sendiri. Bingung orang bilang, kok puasa malah jadi tambah sehat? Bukannya sehat itu makan banyak? Jawabannya salah. Zaman dulu iya sehat makan banyak, karena dulu kita kekurangan makan. Zaman sekarang nggak tua, nggak muda, nggak miskin, nggak kaya, pria, wanita, semuanya itu kelebihan berat badan. Nah, disebabkan karena apa? Karena makan karbohidrat yang berlebihan. Nah, ketika kita puasa, lebih porsi 55% waktu kita sampai 60%.
itu nggak makan. Nah kita kalau Gus Chandra sama Mas Pri tahu waktu habis makan nasi yang banyak siang tiba-tiba mendadak ngantuk. Kenapa hal itu terjadi? Karena terjadi yang namanya insulin spike itu. Insulinnya naik tiba-tiba langsung ngedrop, dia turun, ditarik sama insulin itu gula darahnya itu ngedrop, makanya akhirnya kita ngantuk. Nah itu kalau kita tergantung sama gula darah, sistem energi kita tuh nggak stabil. Nah badan saking hebatnya dia bilang gini, ini si Gus Chandra dia lagi puasa hari ini. Jadi gimana? Nah ini pembicaraan si organ tubuh nih di dalam nih Gus. Jadi dia bilang katanya ini si Gus nggak kasih kita makan nih. Dia bingung lah langsung organ tubuh ini. Jadi terus kita gimana ini nggak ada tenaga? Kata tubuhnya bilang kita bisa cari tenaga. Tenaganya dari mana? Kita cari tenaga yang tersimpan. Nah makanya itu yang disebut namanya food sama store food. Nah kalau store food itu adalah tenaga yang tersimpan. Tenaga yang tersimpan itu adanya di mana? Adanya di lemak. Makanya saya bilang wahai teman-teman yang gemuk, kamu harus berbesar hati. Kenapa? Kalau membayangkan kita dalam situasi kelaparan, kamu pasti umurnya lebih panjang daripada saya. Kenapa? Karena kamu punya cadangan makanan yang jauh lebih besar, gitu ya. Tapi karena kondisi hari ini orang makannya banyak, tidak terjadi kelaparan, maka mohon maaf kamu yang duluan kan gitu ya. Nah jadi yang mau saya sampaikan adalah tubuh itu begitu cerdas ketika dia puasa, dia akan apa? Dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga. Kok bisa dari mana caranya? Karena begitu gula turun, terjadi yang namanya state of ketosis. Badan akan menciptakan yang namanya ketone body. Nah itu yang dipakai oleh badan kita untuk ini. Jadi kalau orang bilang, aduh saya lemes, saya tidak makan, salah. Coba aja tanya, hari pertama puasa, ya benar lemes. Hari kedua puasa, benar lemes. Hari ketiga puasa, mulai agak lemes. Hari keempat puasa, lemesnya mulai berkurang. Dan selanjutnya, kok nggak kenapa-napa? Coba jawabannya bisa gitu. Karena badannya cerdas. Badannya bisa menciptakan, badannya bilang, saya cari dari lemak aja tenaganya. Tapi nanti ototnya hilang loh. Kalau ototnya hilang, nanti tulangnya juga sakit. Badannya bilang, jangan khawatir. Saya akan naikkan nih produksi yang namanya hormon pertumbuhan. Loh padahal Mas Pri ini sama Gus Chandra ini udah uzur. Ini gimana mau hormon pertumbuhan kok naik gitu? Mas Pri doang. Oh Mas Pri doang, ya maaf Mas Pri itu udah uzur katanya. Tapi tubuhnya begitu cerdas, tubuhnya bilang dia tidak mengenal usia. Begitu dia puasa, saya akan naikkan yang namanya human growth hormone, produksinya secara alami dinaikkan. Tujuannya apa? Supaya jagain otot, supaya badannya pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi nomor satu, menjawab pertanyaan Mas Pri, paling gampang kalau buat saya puasa. Cuma puasanya lakukan yang gampang aja. Nggak perlu harus dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Tapi puasanya Mas, puasanya Gus, yaitu adalah yang gampang. Ini terakhir makan jam 9 malam, berarti besok baru makan jam 9 pagi. Itu paling cepat. Tapi kalau Gus ternyata atau Mas Pri ternyata, kalau saya makannya langsung makan siang boleh nggak? Saya bilang lebih bagus lagi, naik lagi jadi 15 jam lagi. Wah itu apa nggak berbahaya? Bukannya berbahaya, badannya lebih cerdas lagi. Yang ada semua sel-sel yang jelek yang apa dimakan sendiri. Makanya disebut yang namanya autophagy. Artinya self-cleaning, badannya self-cleaning sendiri. Makanya kenapa zaman dulu salah satu budayanya berpuasa itu sesuatu yang sederhana, tapi tanpa disadari terjadi sebuah kemenangan pada saat Lebaran. Salah satu kemenangannya adalah kemenangan kesehatan. Ketika apa? Ketika kita tidak memasukkan racun. Problemnya adalah perilaku manusianya. Semua dimakan. Terakhirnya pas buka, makanlah dengan yang manis-manis. Kalau makan bersama yang manis-manis boleh. Tapi kalau makan dengan yang manis-manis bukan hal yang bijaksana. Pas buka kita masukinnya sayur, protein sama lemak. Kenapa? Supaya insulinnya nggak naik, nggak disimpan di dalam sel lemak. Nah jadi puasa nomor satu. Nomor dua kalau gerak yang gampang aja Mas. Badan kita kayak perusahaan, itu pemegang saham di badan kita. Kalau gue sama Mas Pri tahu, satu ada organ tubuh harus dijaga, dua ada air harus disimbangkan, tiga ada tulang harus dikuatkan. Kalau ototnya dikencangkan, otot dikencangin, tulangnya jadi terangsang kekuatannya. Dan yang kelima, lemak diturunkan. Nah lemak kenapa naik? Bukan karena makan lemak, tapi lemak naik karena makan karbohidrat. Tapi karbohidrat dibakar kalau kita latihan beban. Nah jadi gerak yang paling gampang adalah apa Mas? Gerak menggunakan tubuh sendiri. Bisa push up, bisa plank, bisa duduk, bangun, berdiri. Kencengin ototnya, maka tulangnya terangsang. Makanya kenapa teman-teman sekalian, ibu saya mohon izin, mungkin saya dianggap anak kualat. Saya taruh ibu saya di lantai 2. Udah dari 20 tahun yang lalu. Ibu saya marah-marah. Gimana sih dek? Kok mama ditaruh di lantai 2? Saya diemin aja, biarin di kamarnya di atas. Dia naik turun tangga, ketemu cucu turun lagi, naik lagi turun tangga. Sekarang umurnya mau 80 tahun. Tapi jalan terus dia naik turun tangga. Kenapa? Karena ototnya dikencangkan, tulangnya terangsang, makanya lututnya tetap kuat. Nah, tapi ibu-ibu yang lain, kasihan ibu saya taruh di lantai dasar. Begitu taruh di lantai dasar, ditanya kapan terakhir naik ke loteng? Wah, udah 5 tahun yang lalu, udah 10 tahun yang lalu. Udah nggak tahu. Nah, kenapa? Karena kakinya nggak kuat. Ketika kakinya nggak kuat, makanya lemaknya naik. Ketika lemaknya naik, makanya akhirnya udah deh klaim BPJS semua lengkap semua. Nanti yang disalahinnya adalah apa? Ini gimana sih di rumah sakit ini yang salah? Ntar yang salah adalah pemerintahnya, ntar yang salah apa? Padahal yang salah adalah apa? Siapa yang nyuruh sakit? Kayak gitu. Iya. Karena ulah perilaku kita gitu loh.